Hai Tribuners, hari Rabu 13 Oktober 2021, Ratu kembali menemani Anda di Live Travel Update. Seperti biasa, sejumlah informasi dan rekomendasi destinasi wisata sudah Ratu siapkan untuk Anda hari ini. Disampaikan secara langsung bersama reporter kami di beberapa daerah, inilah Live Travel Update selengkapnya. Baik, untuk informasi pertama, di tujuan pertama kita ke Lampung Tribuners, singgah ke Kopi Metro, sebuah lokasi yang menawarkan berbagai varian kopi lokal. Lokasinya ada di Jalan Ki Hajar Dewantoro nomor 39 Iring Mulyo. Untuk melihat seperti apa tempat dan menu-menu yang ada di sana, sudah ada Indra. Halo, selamat sore Indra. Ya, selamat sore rekan Ratu. Baik, Indra bisa diceritakan seperti apa asyiknya nongkrong di singgah Kopi Metro ini? Dan apa sih yang membedakan dengan coffee shop lainnya? Ya, mungkin yang paling membedakan atau paling asik adalah karena lokasinya berdekatan dengan dua kampus besar yang ada di Kota Metro. Sehingga tempat ini terasa lebih istimewa karena dekat dengan lokasi pendidikan, di mana Metro memang terkenal sebagai kota pendidikan. Kemudian untuk suasananya juga cukup santai, ditambah lagi harganya yang relatif tidak begitu mahal. Demikian rekan Ratu. Baik, kemudian ada menu apa saja? Ada menu kopi apa saja yang disediakan di sana dan bagaimana juga dengan menu selain kopi? Apakah juga disediakan? Ya, betul sekali. Jadi meski namanya singgah kopi, tapi tidak hanya menawarkan kopi. Jadi kopi di sini ada belasan, ada seperti mochaccino, cappuccino, sampai espresso yang harganya mulai dari 10.000 sampai dengan 20.000 yang paling mahal itu seperti karamel macchiato. Kemudian untuk Tribuners yang nggak suka kopi, banyak juga ditawarkan, ada sekitar belasan juga menunya, seperti ada iced tea, ada teh susu, kemudian ada matcha, ada juga blue ocean dan lainnya. Demikian rekan Ratu. Untuk fasilitas bagi pengunjung yang mendatangi singgah Kopi Metro ini, ada apa saja yang disediakan di sana? Ya, karena memang letak yang berdekatan dengan kampus, tentunya yang paling ditawarkan adalah free wifi gitu. Jadi kita bisa ngopi-ngopi sambil menikmati wifi gratis, yang mana ini sangat digeluti sama muda-mudi gitu. Kemudian ada juga musik, dan khusus malam minggu biasanya dia ada live music atau live band yang perform di singgah kopi. Demikian rekan Ratu. Baik, lalu singgah Kopi Metro ini yang paling penting ya Indra, untuk bisa menuju ke lokasinya. Rutenya yang harus dilewati seperti apa? Akses menuju singgah Kopi Metro. Ya, untuk menuju singgah kopi ini sebenarnya sangat mudah sekali. Dia ke arah lokasi pendidikan itu sangat terkenal sekali kalau kita ke Kota Metro, itu tepatnya di area Metro Timur. Jadi jaraknya juga sangat berdekatan dengan taman kota, mungkin sekitar 1 sampai 2 kilometer tidak sampai, dan ke arah kampus-kampus atau tempat-tempat pendidikan yang ada di Kota Metro. Jadi sangat mudah sekali dicari singgah kopi ini. Begitu kan Ratu. Baik, terima kasih Indra atas informasinya. Untuk Anda yang berada di Kota Metro dan sekitarnya, bisa mampir ke singgah Kopi Metro ini ya, Tribuners, untuk mencicipi kopi-kopi yang ada di sana. Selain kopi juga ada menu lain untuk Anda yang tidak suka ngopi, begitu ya, mungkin ada masalah perut, begitu, bisa juga mampir ke singgah Kopi Metro. Terima kasih Indra. Setelah menikmati kopi di Lampung, sekarang Ratu mengajak Anda untuk menikmati senja di Pantai Toronipa Konawe. Lokasinya berada di Desa Toronipa, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Lokasi ini sering dikunjungi oleh masyarakat sekitar saat weekend karena memang menjadi lokasi yang paling cocok untuk menikmati matahari terbenam. Seperti apa ya indahnya dan ada apa saja di Pantai Toronipa ini? Sudah ada Sri Rahayu dari Tribun Sultra. Halo, selamat sore, Sri Rahayu. Selamat sore, rekan Ratu. Baik, Rahayu, bisa dideskripsikan bagaimana suasana sunset di Pantai Toronipa ini? Silakan. Ya baik Ratu, dapat saya informasikan bahwa di Pantai Toronipa ini merupakan salah satu tempat yang pastinya sangat cocok untuk menikmati matahari terbit atau sunset.
Jadi karena kebetulan apalagi saat ini sedang musim kemarau dan tidak bukan musim hujan maksud saya, sehingga ketika kita datang ke sana itu tidak ada awan hitam yang mengganggu ketika kita menyaksikan panorama dari sunset atau matahari terbit itu. Baik, Rahayu, ini kalau saya lihat dari video yang sekarang sedang diputar, yang bisa Anda lihat juga Tribuners, ini memang sangat indah ya. Sangat indah dengan sunset yang ada di lautan, begitu. Lalu untuk mendapatkan momen sunset ini, sebaiknya kita berangkat pukul berapa, Rahayu? Ya baik, kalau berdasarkan pengalaman dari saya sendiri yang kebetulan pada saat itu berada di pantai Toronipa pada saat matahari terbit, kami berangkat itu malam hari sekira pukul 7 itu sudah bisa, sekalian camping juga di sana itu boleh. Kemudian matahari mulai muncul itu sekira pukul 5.30 dia sudah mulai muncul sampai dengan 6.30 itu matahari udah muncul secara utuh, Ratu. Kemudian untuk bisa menikmati indahnya sunset di Pantai Toronipa ini, aksesnya seperti apa? Apakah cukup mudah atau harus melewati jalanan yang cukup sulit begitu, Rahayu? Ya baik, untuk akses sendiri menuju ke Pantai Toronipa itu kebetulan lokasinya tidak jauh dari pusat kota Kendari. Jadi hanya membutuhkan waktu sekitar 45 menit saja untuk sampai ke lokasi tersebut. Kemudian terkait kondisi jalan di sana memang saat ini sedang ada perbaikan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga ada beberapa titik jalanan yang memang berdebu karena masih dalam proses perbaikan. Tapi tidak begitu sulit untuk dilalui baik itu kendaraan roda 2 maupun roda 4. Lalu yang terakhir, ketika kita melihat indahnya sunset begitu di Pantai Toronipa ini, pasti kita ingin mengabadikannya ya dalam sebuah foto ataupun video. Nah, Rahayu, boleh dibagikan tips untuk mengambil foto supaya sunset ini bisa tercapture dengan baik begitu. Silahkan, Rahayu. Ya baik, untuk tips pengambilan foto seperti yang saya bilang tadi, itu bagusnya ketika menantikan matahari terbit sekira pukul 5 subuh sampai dengan jam 6 subuh, itu merupakan waktu yang tepat di mana matahari sedang dalam proses muncul ke bumi begitu. Dan untuk tipsnya, misalkan pada saat sementara muncul bisa diambil secara landscape dari bibir pantai karena itu terlihat sangat jelas, akan ditambah indah pula dengan adanya beberapa perahu yang memang parkir di sekitar pantai. Kemudian juga bisa dimanfaatkan untuk mengambil siluet, misalkan ada orang yang ingin muncul di dalam foto sebagai objek. Kemudian juga misalkan ketika matahari sudah muncul. Nah, cahaya dari matahari pagi itu bisa dimanfaatkan para pengunjung untuk menjadi cahaya bantuan begitu agar foto menjadi lebih cerah. Baik, terima kasih Rahayu. Oke, Tribuners mohon maaf tadi ternyata yang dimaksud adalah sunrise ya, matahari terbit bukan matahari terbenam. Begitu. Baik, terima kasih Rahayu atas informasinya. Untuk Anda yang berada di sekitar Pantai Toronipa, ini bisa langsung saja menuju ke sana, bisa jadi salah satu pilihan untuk Anda berlibur nanti di akhir pekan ya. Baik, dari Pantai Ratu menuju ke wisata mangrove yang ada di Kabupaten Bolsol, Sulawesi Utara. Lokasi ini juga menjadi pilihan untuk warga sekitar Bolsol dan juga wisatawan luar kota untuk melepas penat di akhir pekan. Suasananya teduh dan jauh dari keramaian. Ini adalah lokasi yang benar-benar pas untuk kembali merefresh pikiran. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan Indra Lapa dari Tribun Manado. Halo, selamat sore Indra. Ya, selamat sore rekan Ratu. Baik, Indra, bisa dijelaskan di mana tepatnya lokasi mangrove yang dimaksud dan juga aksesnya menuju ke lokasi? Iya, rekan Ratu. Jadi lokasi wisata mangrove ini berada tepat di Desa Tabilaan, berdekatan dengan wilayah perkantoran Panango, perkantoran Kabupaten Bolangono Selatan. Nah, aksesnya mudah saja, rekan Ratu, karena akses menuju di lokasi mangrove ini itu mudah sekali, berdekatan dengan jalan raya, rekan Ratu. Bisa digambarkan seperti apa suasana di sana dan apa yang menarik dari lokasi ini selain mangrove-nya? Iya, rekan Ratu. Jadi wisata mangrove ini itu baru saja diresmikan di tahun 2021 ini, jadi belum terlalu luas. Baru
sekitar 180 meter, hampir 200 lebih, itu jangkau untuk lokasi wisata mangrove ini, rekan Ratu. Nah, menariknya di wisata mangrove ini itu selain mangrove yang indah, itu di depannya itu terdapat pasir timbul yang biasa juga dikunjungi oleh warga-warga setempat, baik dari daerah maupun luar daerah, rekan Ratu. Baik, kemudian selain keindahan alam yang disajikan di sana, ada apa lagi yang bisa dinikmati di lokasi tersebut, Indra? Iya, rekan Ratu, jadi wisata mangrove ini juga, karena tadi saya jelaskan barusan diresmikan, sehingga belum juga lengkap apa yang menjadi kebutuhan masyarakat berupa jajanan itu belum tersedia di wisata mangrove, sehingganya kebutuhan daripada masyarakat itu masih kurang. Nah, yang menariknya di sini itu hanya keindahan lautnya juga, kemudian keindahan ketika senja itu banyak warga yang mengambil foto-foto di sini, rekan Ratu. Baik, kemudian untuk bisa masuk ke lokasi, berapa tiket yang harus dibayarkan, Indra? Iya, untuk tiket, rekan Ratu, itu mudah sekali terjangkau. Tiket masuk itu dihitung rata, tidak dibatasi, itu hanya mencapai Rp3.000, rekan Ratu. Baik, dengan Rp3.000 saja, Tribuners, Anda sudah bisa menikmati keindahan alam hutan mangrove, begitu ya. Lalu Indra, saya ingin dibagi tips dari Anda untuk Tribuners nih yang hendak berwisata ke sana. Adakah tips-tips khusus atau mungkin imbauan-imbauan khusus dari Indra, begitu untuk Tribuners? Iya, rekan Ratu. Jadi tips bagi saya kepada warga masyarakat Kabupaten Bolsa maupun dari luar yang khususnya untuk berkunjung ke wisata mangrove ini, tentu yang pertama mematuhi protokol kesehatan. Kemudian karena di sini belum ada jajanannya terutama, nah sehingganya membawa bekal dari rumah, kemudian menjaga protokol kesehatan yang terutama. Rekan Ratu, demikian. Baik, terima kasih Indra atas informasinya hari ini. Selamat bertugas kembali. Selanjutnya, Tribuners, kita ke kolam retensi Boulevard yang berada di Kelurahan Lepo-Lepo. Ini menjadi pilihan warga Kendari, Sulawesi Tenggara untuk menghabiskan sore. Kolam retensi Boulevard ini dibangun di aliran Sungai Wanggo dan merupakan bagian dari sistem pengendalian banjir di Kota Kendari. Kolam ini cukup luas, Tribuners, hampir 9 hektar dan bisa menampung 450.000 kubik air. Untuk melihat destinasi wisata ini, ada Husni yang akan melaporkan langsung. Halo, selamat sore, Husni. Halo, selamat sore rekan Ratu. Baik, Husni, bisa digambarkan pemandangan apa saja yang ditawarkan saat kita berkunjung ke kolam retensi Boulevard ini? Ya, baik Ratu, memang dapat saya kabarkan bahwa kolam retensi Boulevard Kendari ini dapat menjadi pilihan warga Kota Kendari yang ingin menghabiskan waktu sore Anda di kolam retensi. Nah, mengapa demikian? Karena kolam retensi ini menyuguhkan pemandangan yang begitu asri, yaitu dikelilingi oleh perbukitan Kota Kendari dan juga kolamnya yang begitu tenang, sehingga banyak memang warga Kota Kendari menjadi lokasi ini pilihan untuk menghabiskan waktu senggang di sore hari saat pulang kerja. Seperti itu, Ratu. Baik, lalu selain pemandangan, apalagi yang bisa dinikmati oleh pengunjung? Ya, Ratu. Baik, Husni. Halo, apa bisa mendengar suara saya? Ya, Ratu. Baik, Husni bisa mendengar suara saya? Ya, Ratu. Halo. Baik, Husni, selain pemandangan, apa lagi yang bisa dinikmati oleh pengunjung? Ya, Ratu. Selain pemandangan yang disuguhkan di saat berkunjung ke kolam retensi Boulevard Kendari ini, pengunjung juga dapat berolahraga ringan karena memang di lokasi ini telah disediakan oleh pemerintah seperti tempat lari seperti itu, dan memang lokasinya yang strategis di jalan raya yang menghubungkan dua kecamatan
sehingga memang selain ada dari rute yang disediakan pemerintah di dalam area lokasi kolam retensi, jalan raya tersebut juga dapat digunakan oleh para pengunjung untuk berolahraga seperti itu, Ratu. Lalu untuk akses menuju ke lokasi boulevard ini, seperti apa, Husni? Boleh dijelaskan? Ya, Ratu. Bagi Anda yang berada di warga Kota Kendari, terdapat dua pilihan akses untuk menuju ke lokasi ini, yaitu bagi Tribuners di rumah yang berlokasi di Kecamatan Tambu dapat mengaksesnya melalui Jalan Mejen Katamso Boulevard, yaitu tepatnya di belakang Polda Sulawesi Tenggara. Dan bagi Anda yang berada di lokasi Kecamatan Baruga dapat mengaksesnya dari Kelurahan Lepo-Lepo, tepatnya di Bundaran Adi Bahasa menuju Jalan Boulevard Kendari. Demikian, Ratu. Kemudian untuk komentar dari para pengunjung yang berkunjung ke kolam retensi Boulevard ini, seperti apa? Apakah responnya cukup positif, begitu Husni? Ya, Ratu. Memang saat kami berkunjung ke kolam retensi Boulevard Kendari ini, berbagai macam komentar positif dari warga Kota Kendari yang berkunjung, yaitu memang banyak dari mereka yang merekomendasikan untuk menghabiskan waktu sore hari di tempat ini dengan berolahraga. Demikian, Ratu, yang dapat saya laporkan. Baik, terima kasih Husni atas informasinya. Selanjutnya, Tribuners. Setelah lelah berjalan-jalan, sudah waktunya untuk isi tenaga lagi ya. Kita wisata kuliner dulu ke Kota Solo menikmati nasi pecel sor asem. Nasi pecel ini letaknya cukup tersembunyi, berada di belakang Pasar Triwindu Solo. Meski tersembunyi, lokasinya luas, nyaman, dan juga bersih. Untuk itu, Tribuners, sudah ada Sinta di sana yang akan melaporkan. Halo, selamat sore, Sinta. Halo, selamat sore, Ratu. Baik, Sinta, ini nama pecelnya adalah pecel sor asem. Kenapa dinamakan sor asem? Apakah memang letaknya di bawah pohon asem atau seperti apa, Sinta? Iya, Ratu. Jadi ini menjadi salah satu keunikan nasi pecel sor asem ini. Kenapa dinamakan nasi pecel sor asem? Karena dulunya ini berjualan di bawah pohon asem. Jadi seperti diketahui bahwa nasi pecel sor asem ini telah ada sejak tahun 40-an dan saat ini dikelola oleh generasi ketiga, di mana saat dikelola oleh generasi pertama, saat itu berjualannya ada di bawah pohon asem. Dalam bahasa Jawa, ngisor kan berarti bawah, seperti itu, Ratu. Baik, tapi untuk saat ini apakah pohon asemnya itu masih ada atau bagaimana? Iya, Ratu, untuk saat ini lokasi yang untuk berjualan saat pertama kali itu sudah dipindah dan saat ini di lokasi berbeda, ada pohon asem tapi tidak setinggi atau sebesar yang dulu lagi, seperti itu. Baik, boleh dijelaskan, Sinta, untuk menu yang ditawarkan di pecel sor asem ini apa saja? Iya, Ratu, seperti namanya, nasi pecel sor asem ini menyajikan nasi pecel, tapi selain pecel ada juga menu lain yaitu sambal tumpang. Jadi selain nasi pecel dan sambal tumpang yang selalu ada setiap hari, dalam kesehariannya biasanya ada satu menu tambahan lagi, dan untuk hari ini ada tambahan yaitu menu yang namanya sayur deso, Ratu. Untuk menu favorit dari pecel sor asem ini boleh disebutkan, Sinta, dan saya juga ingin tahu, Sinta pasti sudah ke pecel sor asem juga, dan saya ingin tahu juga menu favorit dari Sinta nih. Iya, kalau untuk menu favorit yaitu tentu saja nasi pecel, tapi ini ada tambahannya yaitu ditambah dengan mie goreng. Jadi mie gorengnya itu dicampurkan dengan nasi pecel itu kemudian ditambah lagi dengan sambal pecel. Baik, Ya. Kalau menu favorit dari Sinta? Iya, sama, Ratu, seperti itu. Tadi saya sempat mencoba nasi pecel dengan ditambahkan dengan mie goreng yang menjadi menu favorit juga di pecel sor asem itu. Baik, karena Sinta juga sudah mencoba, boleh dideskripsikan seperti apa rasanya? Ya, kalau untuk rasa nasi pecel sor asem ini lebih cenderung pecel yang ala Solo, bukan ala Jawa Timuran. Jadi rasanya lebih cenderung manis, agak gurih, dan sedikit pedas. Baik, ini bisa dicoba ya, Tribuners, untuk Anda, masyarakat Kota Solo dan sekitarnya. Dan terakhir, Sinta, untuk kisaran harga makanan dan minuman yang ada di pecel sor asem ini, boleh disebutkan? Ya, harganya sangat terjangkau. Ini bisa dibilang adalah yang menu makanan yang tempat makan yang Solo banget karena rasanya enak dan harganya murah.
Untuk harga makanannya nasi pecel, nasi tumpang itu dibanderol mulai harga Rp5.000 per porsi, sementara untuk minumannya mulai Rp3.000. Ada juga menu tambahan seperti lauk seperti itu mulai Rp1.000 sampai Rp2.000. Ratu. Baik, terima kasih Sinta atas informasinya hari ini. Selamat bertugas kembali. Iya. Nah, itu tadi Tribuners sederet destinasi wisata di beberapa kota di Indonesia. Semoga bisa memberi inspirasi untuk berlibur bersama orang terkasih di akhir pekan nanti. Tapi tetap harus disiplin menerapkan protokol kesehatan ya Tribuners. Dan jangan lupa untuk menerapkan peraturan PPKM yang berlaku juga. Saya Ratu Jati dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai ketemu di live travel update selanjutnya. Dah. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.